give him praise. Hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya.
nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Shalom, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi, selamat beribadah lagi kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Darah. Dicurahkan
bersyukur kepadamu. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa kami ungkapkan ketika Engkau melayakkan kami untuk terima anugerah kasih dan kemurahan dari Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami berharga. Hidup kami mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Kami mau Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Setiap kami tidak ada yang terkecuali hari ini. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan bahwa Dialah segalanya dalam hidup. Haleluya. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan
situasi, kondisi kita, tetap kita katakan Tuhan baik. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Biarlah sorak kemenangan itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Dia. Karena hidupku dan hidup saudara berharga di hadapan Tuhan. Ada satu pujian lama mengatakan,
buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Mungkinkah itu saya atau itu saudara saat ini? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita berharga. Mari persiapkan persembahan pujianmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup kami berharga di matamu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang dapat berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi Dia disalib kita. untuk tebus dosa kita. Dia merelakan Dia telah segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari sama-sama Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang kau berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. bangkit berdiri. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, pengakuan kita kepada Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga di mata-Mu. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar,
seperti-Mu Tuhan. Tiada kasih-Mu yang menangnya kasih Tuhan dalam hidupku. Kau layak aku terima Tuhan, kasih anugerah yang luar biasa bagiku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Haleluya. Mari Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur-Mu. Kalau Engkau ada hari ini, katakan terima kasih. Kalau Engkau masih ada bersama dengan suami istri, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan yang terkulai. Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat menyadari Tuhan, kalau kami ada siang ini sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami. Tidak ada di antara kami dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya, kalau bukan karena karunia-Mu. Sebab itu kalau kami ada dalam rumah-Mu, untuk kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami sadar di luar Engkau kami tak bisa berbuat suatu apapun. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap mata hati kami oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada firman-Mu yang terlewat Tuhan. Tapi firman-Mu menguatkan kami, menghiburkan, mengubahkan kami. Ketika kami pulang dari ibadah, kami dikuatkan, dihiburkan. Kami boleh berjalan makin lama, makin kuat. Sampai kami menghadap Allah di Sion yang kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tiada berarti ini. Kami perlu urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga pemberitaan firman-Mu memberkati kami semua. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati kami semua yang hadir pagi ini Tuhan. Baik mereka yang mengikuti secara online, dilawat oleh Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Yang di atas haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita ada karena kemurahan Tuhan.
Kita makan setiap hari, kita lupa apa yang pernah kita makan. Ya saudara, minggu lalu saja kita lupa kita makan apa minggu lalu. Kemarin saja mungkin kita lupa makan apa. Tapi kalau kita saudara sehat kuat ada pagi ini karena kita makan terus dari waktu ke waktu. Sama dengan firman Tuhan. Kita mungkin lupa saudara bulan lalu apa yang difirmankan. Kita mungkin lupa Pak Andreas pernah khotbah apa, kita nggak ingat lagi. Saudara saya khotbah apa mungkin saudara sudah lupa. Tapi kita terus nikmati firman Tuhan setiap pagi saudara dibagikan renungan. Walaupun kadang-kadang ada missnya saudara. Kita terima firman, kita baca, kita hidupi firman itu. Dan saudara kita mungkin lupa apa yang pernah disampaikan firman dari waktu ke waktu. Tapi kalau sampai pagi ini kita masih beriman kepada Yesus, kita tidak goyah karena kita diisi oleh firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Dan pagi ini saudara kita mau belajar lagi tentang apa peristiwa-peristiwa sesudah kebangkitan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 kita baca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita baca responi ayat-ayat firman Tuhan. Percayai sebab firman Tuhan berkuasa. Ketika saudara katakan amin, haleluya kepada firman, sama dengan saudara berkata firman itu terjadi dalam hidupku. Kita baca dalam Injil Matius 28 ayat yang 18 sampai 20. Ada beberapa hal kita belajar di sini. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin, silakan duduk. Peristiwa setelah kebangkitan Yesus, saudara, dia masih berjalan 40 hari selama di muka bumi ini. 40 hari dia berjalan berkeliling mengunjungi murid-muridnya, mengunjungi orang-orang percaya. Baru hari ke-40 dia naik ke surga dan kita belum memperingatinya. Nah, peristiwa yang kita lihat di sini, Yesus memproklamirkan sesuatu sesudah dia bangkit dari kematian. Dia berkata dalam ayat yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus memproklamirkan, menyatakan bahwa kuasa di langit dan di bumi ada di dalam Yesus. Artinya apa saudara? Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat, berkuasa, berotoritas atas segala sesuatu. Saudara, kemarin baru saja pemberkatan nikah anak dari Pak Hotman di sini. Saudara, pagi ada acara sebentar di bawah, kemudian pemberkatan. Doa kami, doa kita, doa keluarga sepanjang sebelum memasuki hari pemberkatan nikah saudara. Terlepas dari kita berdoa semua diberkati Tuhan, tapi ada satu hal saudara. Tuhan, Engkau berdaulat atas alam semesta. Engkau berkuasa memegang kendali atas langit dan bumi. Dan Tuhan berkuasa mengendalikan cuaca. Sama seperti kita belajar firman Tuhan, Elia bilang jangan turun hujan, tidak turun hujan. Kita semua berkata, Tuhan besok pemberkatan nikah, minggu nanti mulai kita berdoa sampai kepada hari Jumat besok Tuhan. Jangan hujan Tuhan.
Saya bisa bayangkan saudara jam 7 di tempat ini ada acara adat di bawah. Istilah kita menjemput pengantin perempuan karena rumahnya jauh di Cibaduyut, takut macet. Jadi anggaplah di bawah di sini rumah pengantin perempuan. Jadi ada acara di bawah, rupanya begitulah setiap budaya kita menjemput perempuan. Jam 7 sudah mulai, setengah 8 dan setengah 10 pemberkatan nikah. Setengah 9 pemberkatan nikah. Saudara bisa bayangkan kalau pagi itu hujan dan saudara ini pengantin tamu sudah datang dan ke pesta adat di Mekarwangi. Kita minta Tuhan, saya percaya Tuhan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Tuhan. Dan Engkau berdaulat menahan hujan. Dan puji Tuhan, cerah. Waktu pemberkatan nikah, sebelum acara pemberkatan, tamu-tamunya sudah datang, sudah penuh ruangan ini. Saya turun, saya bilang terima kasih, cerah sekali. Sampai kami ke gedung, saudara kami pulang, cerah sampai sore. Bukankah doa orang percaya diberkati oleh Tuhan? Saudara, dia berkuasa berdaulat atas segala sesuatu. Mungkin ada saatnya saudara kita merasa bahwa aduh kok bebanku berat, kok masalahku berat. Ingat saudara, Allah saudara, Tuhan saudara, Yesus kita lebih besar dari segalanya. Dia lebih besar dari segalanya. Seringkali iblis mengintimidasi kita. Seringkali iblis menekan kita ketika kita diperhadapkan seperti pujian tadi. Kita seperti buluh yang terkulai. Rumah kami di Berastagi saudara, di belakangnya ladang dan ada pohon bambu saudara, itu tinggi sekali dan kalau angin sering bunyi ya bunyi itu bambu saudara. Kalau saudara nggak tahu, nggak mengerti, dia bunyi seperti suling. Benar ya Bapak Roni ya? Dia seperti suling. Dan kadang-kadang saudara dia angin, di bawah angin dia jatuh ke bawah sampai rata dengan tanah. Dan kita berpikir bagaimana bambu ini udah rata dengan tanah. Saya dengan mata kepala masih ingat saudara. Kami sering main-main di bawah pohon bambu itu saudara. Dan dia seperti tidak berdaya, sudah rata dengan tanah. Secara logika bagaimana dia bisa naik lagi? Apakah kita angkat? Tidak. Dengan sendirinya nanti dia akan naik lagi, tegak lagi. Kita pun pasti pernah mengalami rasa seperti udah di titik nadir saudara. Entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, masalah apa yang mengintimidasi kita merasa aduh saya sudah seperti buluh yang terkulai tadi. Sudah rata dengan tanah, rasa tidak ada harapan untuk bangkit. Rasa tidak ada harapan melihat hari yang di depan. Seperti saudara lampu saudara, pelita yang firman Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sumbu yang berasap. Tidak ada lagi nyala seperti enggak kelihatan, bagaimana mungkin? Tapi saudara ketika kita datang kepada Yesus yang berkuasa itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kok nggak ada amin ya? Amin besar begitu dong, amin. Iya. Semua kita pasti pernah mengalami di titik nadir itu. Kami pun pernah alami saudara. Kalau kami ceritakan bagaimana awal-awal kami melayani di sini saudara. Jemaat-jemaat lama saudara tahu itu. Tahu bagaimana pengalaman kami di dalam melayani saudara. Kadang-kadang gak punya apa-apa. Kadang-kadang kita bagaimana melihat pelayanan ini. Tapi saudara kita seperti buluh yang terkulai tadi yang rata dengan tanah. Tapi firman Tuhan katakan segala kuasa ada di tangan Tuhan. Baik di bumi, baik yang di sorga. Dan kita bersyukur saudara. Dalam ayat yang ke-20 pasal bagian terakhir dikatakan, sama-sama kita baca saudara. Bagian terakhir, dan sama-sama 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Yang kedua dikatakan, ketahuilah murid-murid mungkin sedang panik. Murid-murid mungkin saudara sedang tidak punya pengharapan, guru bagaimana ini? Tapi Yesus meyakinkan mereka, ketahuilah. Pagi ini pun firman ini berbicara kepada kita. Ketahuilah, sadarilah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Senantiasa. Kata senantiasa ini saudara, ini continuous tense, bukan past tense, bukan future tense, tapi continuous tense, terus menerus. Firman Tuhan katakan, sampai kapan Dia sertai kita? Sampai kapan Dia sertai saudara dan saya? Bahkan dalam Yesaya katakan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, dan aku akan memikul kamu terus, dan aku akan tetap menyelamatkan kamu. Janji firman Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh masalah saudara, oleh masalah saya. Janji firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah batalkan. Kalau Yesus berkata, aku menyertai kamu, sadari saudara, di tengah situasi sukar sulit sekalipun, ingat saudara tidak pernah sendiri. Saya tidak pernah sendiri saudara. Pak Sembiri gak pernah sendiri. Roni gak pernah sendiri. Ada Yesus menyertai kita. Ada Yesus menyertai saudara dan saya. Tapi betapa kerap kali kita merasa, oh saya sendiri, gak ada yang memperdulikan saya. Mungkin orang tua, keluarga, sanak famili bisa tidak peduli kepada kita, bisa tidak mau tahu kepada kita. Tapi ingat, ada Yesus menyertai kita. Ada Yesus menyertai saudara dan saya. Sebab itu jangan pernah berkata tidak ada yang memperdulikan saya, tidak ada yang memperdulikan hidupku. Ingat firman Tuhan berkata, senantiasa ketahuilah aku menyertai kamu. Karena penyertaannya itulah maka kita ada sampai hari ini. Karena penyertanya itulah kita kuat melewati hari-hari kita. Kalau enggak mungkin kita saudara sudah tidak ada, jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi kata pemazmur. Tapi bagi orang yang tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, tidak pernah dipermalukan Tuhan. Kita melihat saudara yang kedua di dalam Markus pasal 16, kita melihat di dalam Injil Markus, kita melihat saudara di dalam pasal yang ke-16, apa peristiwa lagi yang kita bisa belajar di sini tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan. Ayat yang ke-15 kita belajar sampai dengan ayat yang 18. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah 20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, yang kedua kita melihat apa yang Yesus sampaikan di sini, bahwa
Bukan saja Yesus menyertai kita, tetapi dampak Yesus menyertai saudara. Orang-orang percaya, ayat 17 juga, tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Akan ada kuasa setan, dikatakan mereka akan mengusirnya. Bahkan sekalipun saudara mereka minum racun maut, apa artinya? Apalagi budaya saudara. Mungkin ada orang membuat sesuatu untuk supaya saudara gagal. Orang pelet, orang guna-guna, orang menjatuhkan kita, orang menyusahkan kita. Ingat, orang percaya berhak menerima mujizat Tuhan. Ayat ini berkata, bukan saja Yesus menyertai kita, Dia iringi kita dengan mujizat-mujizatnya. Saya mau simpulkan ayat ini. Orang percaya disertai dengan mujizat Tuhan. Artinya apa? Orang percaya alami mujizat Tuhan, artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala perkara bisa terjadi saudara. Separah apa penyakit kita saudara, bilur-bilur Yesus cukup menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Waktu kami pelayanan, saya cerita tadi pagi saudara, di atas sana, saya tidak udah sebutkan orangnya. Beberapa di rumah tangga itu saudara dirasuk setan. Kami dipanggil malam-malam, kami pergi dan saudara didoakan, ditumpang tangan yang di sini lepas, masuk lagi yang satu. Kami suami istri, saya tumpang tangan sebelah sini, Bapak Gembala tumpang tangan sebelah sana, saudara, lepas, masuk lagi ke yang satu. Jadi saudara kami cukup lelah malam itu saudara, tumpang tangan sini, lepas masuk sini, tumpang tangan. Sampai pada akhirnya saudara kami tinggal menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Sampai seisi rumah itu alami kelepasan, kuasa iblis dihancurkan. Puji Tuhan. Bukankah Allah kita dahsyat dan luar biasa? Saudara, itu yang kami alami dan saudara kami pulang dengan sukacita. Dan kami turun ke bawah saudara, kalau tidak salah di Jalan Pasir Kaliki. Dan itu ada pohon-pohon besar yang dari zaman Belanda masih ada tertanam di situ saudara. Dan waktu kami turun saudara, iblis menunggu kami di jalan. Dan iblis berkata kepada Bapak Gembala dalam imajinasi dia, tabrakkan mobilmu ke pohon itu. Dan saudara kami turun ke atas saudara, dan di Paskal itu dia makin ke kanan, dia mau tabrak itu. Dan saudara iblis bilang, tabrakkan mobilmu, seolah-olah kami supaya mati di situ saudara. Tabrakkan mobilmu ke pohon yang besar itu. Saya melihat saudara dan saya bilang, darah Yesus, kenapa ini? Saya pegang tangannya, saya tarik saudara, kami kembali ke jalan. Saudara, iblis mengintimidasi. Orang-orang bilang serangan balik, enggak ada serangan balik. Roh Allah dalam kita lebih besar dari roh-roh apapun itu. Kemudian dia bilang, iya tadi saya kok seperti digiring untuk menabrakkan mobil ini ke pohon yang besar itu. Firman Tuhan katakan, kita mengusir setan dalam nama Yesus, kita terima kemenangan. Dan kami saudara berpegangan tangan, kami berdoa, terima kasih Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bisa balik menyerang kami, karena kami dibungkus oleh darah Yesus. Dan kami pulang saudara, sampai hari ini kami aman, iblis dihancurkan. Ayah saya masuk ke pelayanan, saudara tahu di Tanah Karo banyak desa-desa yang dia buka. Dan saudara dia selalu kalau membuka ladang baru, membuka pelayanan, dia selalu jalan dulu sendiri dan dia duduk di warung kopi. Nah dia duduk di warung kopi, orang itu tahu, oh ini Bapak Pendeta, ada yang panggil Bulang. Oh Bulang, ayah saya kan tinggi besar kayak bule saudara. Dia duduk di situ. Rupanya saudara di situ ada dukun yang katakanlah punya
punya bahasa kita bilang lead pemetaknya. Ada apa bahasa Indonesianya itu? Ada tolong bantu saya. Orang pintar, ya begitulah orang pintar kuasa kegelapan. Jadi saudara, dia berkata, wah ini si Bulang ini mau jadikan Kristen. Belum ada orang Kristen di kampung itu. Dan dia masuk saudara di situ, dia cerita-cerita. Dia kan selalu pakai sepatu boot saudara, kemanapun dia pakai jas, saudara dia duduk di situ. Dan saudara ada orang yang bersepakat naruh racun di gelas bapak saya. Yang saudara tahu waktu dia minum, kan biasa kita berdoa, mau minum apapun di luar sana biasakan berdoa. Dia berdoa, sebelum dia angkat gelas itu, pecah gelas itu, pecah cangkir gelas itu. Dan saudara yang ada duduk di situ, yang punya kepintaran itu, saudara dia datang, Bulang. Berarti ilmu Bulang lebih baik dari ilmu saya. Ilmu Bulang lebih hebat dari saya. Dia berlutut di depan ayah saya karena gelas itu pecah. Mau minum racun, mau sekalipun diminum, kata firman Tuhan tidak berkuasa. Ini saudara mau minum, pecah gelas itu. Dia bilang, Bulang, aku mau jadi murid Bulang. Oh boleh, guru saya namanya Yesus. Diinjili dia di bawah pohon besar itu. Dan dia bersaksi kepada keluarganya. Lewat dia terbukalah di kampung Cingkes. Nama Tuhan dimuliakan saudara. Amin. Alami saudara. Dan ini firman Tuhan berjanji. Yesus menyertai saudara dan saya. Dan tanda-tanda mujizat menyertai kita. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan siapkan mujizat. Bagi siapa? Bagi yang percaya kepada namanya. Sebab itu apapun yang terjadi saudara, selama saudara pegang nama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Nama yang berkuasa itu akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Iblis dipatahkan. Kami alami dalam pelayanan di tempat ini. Doa pelepasan. Dia angkat itu kursi saudara. Dia angkat itu, ada kesaksian Bapak Lim Beng Ho saudara. Waktu dia belum dalam Tuhan, dia udah ke sana ke sini, waduh segala macam. Waktu doa pelepasan, iblisnya bilang, angkat kursi ini, timpuk Bapak Gembala. Saudara, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada lagi satu saudara, seorang perwira, dia ada ibadah di sini, doa pelepasan luar biasa. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kuasa Yesus, sebab dia berkuasa di bumi dan di sorga. Itu yang saudara percayai, kita sembah pagi ini. Dan saudara, bagian kita apa saudara? Beritakan nama Yesus kepada siapapun. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kalau ada keluarga kita yang susah, kalau ada keluarga kita dalam masalah, ceritakan saja nama Yesus kepada mereka. Enggak usah takut saudara. Karena ayat firman Tuhan katakan, ketika kita sampaikan berita yang baik, ketika kita sampaikan berita sukacita, berita kemenangan, berita mujizat, Tuhan yang akan bekerja. Ayat ini berkata, Tuhan akan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat lainnya. Bersyukur kita jadi anak Tuhan. Amin. Katakan ke tetanggamu, bersyukur kita jadi anak Tuhan. Iya. Kemarin ibu Jenny baru pulang saudara, bawa orang tua mereka ke Penang. Saudara, dia telepon saya. Ceritakan kondisi mamahnya seperti ini, nggak apa-apa ya, Karo bersaksi, harusnya kami yang bersaksi. Nah saudara, kondisinya sudah umur, di bawah saya mungkin sedikit. Nggak apa-apa Karo cerita? Ya, saudara,
Dia bilang, Karo, ini ngalamin kanker udah menyebar kemana-mana, begini-begini, nangis di telepon. Aku belum siap kehilangan mama. Begini, saya hanya sampaikan firman Tuhan. Saya hanya sampaikan kebenaran. Aduh, bagaimana harus di kemo, bagaimana harus begini. Mama gak mungkin kuat. Saya bilang, percayalah. Tuhan tidak akan biarkan. Kalian gak sendiri di situ. Jenny gak sendiri di Penang. Karo gak sendiri di Penang. Ada Yesus yang menyertai. Kami berdoa hampir tiap hari, kami berdoa lewat telepon. Kami pun setiap pagi berdoa. Beberapa hari setelah mereka kontrol ke dokter kanker, katakan tidak perlu di kemo, tidak perlu dioperasi. Cukup radiasi 1 minggu, makan obat. Dan waktu mereka hari Kamis saya tanya bagaimana kondisinya. Sudah baik kata dokter Karo, besok kami boleh pulang. Bukankah luar biasa Tuhan Yesus kita. Berikan sorak-sorai bagi dia yang luar biasa. Saudara jangan takut, ceritakan nama Yesus. Dikatakan mereka disuruh beritakan berita baik ini. Tugas saudara dan saya menceritakan kabar baik ini. Saudara mungkin di komsel, jangan takut di komsel. Beritakan kabar baik ini. Saudara sampaikan saja. Tuhan yang melakukannya, bukan saya, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak dipermalukan Tuhan. Saudara, kita melihat lagi saudara dampak kalau Allah beserta dengan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 kita melihat di dalam ayat yang ke-31. Kita baca ayat 31 saudara, kemudian kita akan baca ayat yang ke-34. Dengan keras kita baca 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Katakan amin. Dia menyertai kita. Mujizatnya saudara menjadi bagian kita. Dan kalau kita melihat di sini dampak kalau Allah beserta kita, kalau Allah membela kita, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Artinya apa? Mungkin ada orang berniat jahat sama kita, mungkin ada orang bermaksud tidak baik kepada kita, nggak perlu kita lawan. Enggak perlu kita bantah saudara, enggak perlu. Karena firman Tuhan katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kalau ada orang mau melawan kita, melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan pembela kita. Dia pembela kita. Jangan mau terganggu dengan orang berkata apapun tentang kita saudara. Jangan mau terganggu dengan apapun yang kita dengar. Sebab hidup kita saudara terpengaruh dan dibentuk oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Jangan saudara kita menjadi orang yang bodoh. Jangan menjadi orang yang gak bisa tidur karena dengar apa kata orang. Jangan menjadi orang yang gak bisa makan enak karena dengar apa kata orang. Jangan saudara hilang pengharapan, hilang sukacita, kecewa hanya dengar apa kata orang. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita karena Yesus berkuasa atas hidup kita. Dia pembela saudara dan saya. Mungkin ada waktu kita difitnah, gak perlu somasi saudara. Saya belajar dalam hidup saya belajar dalam hidup melayani. Apapun itu saudara belajar diam.
Jangan bela diri, jangan berkata kita yang benar. Makin kita berkata kita yang benar, makin kita salah melangkah. Tapi ketika kita diam, biarkan Tuhan pembela kita. Biarkan Tuhan menolong. Firman Tuhan katakan, kalau Dia berpihak kepada kita, Dia pasti bela kita. Saya alami banyak hal, saudara. Bagaimana kami diintimidasi, bagaimana gereja ini mau dibakar. Satu waktu, saudara, saya duduk di luar waktu masih Yohan kecil, saudara. Saya cuma satu baju putih. Kalau zaman dulu orang GPDI, hamba Tuhan, harus baju putih. Kalau sekarang udah ada kelonggaran Pak Ginting, boleh baju warna-warni seperti ini. Jadi saudara, saya punya satu baju putih. Itu pun baju pengantin saya yang saya rombak. Untung puji Tuhan saya bisa jahit dan saya rombak. Jadi saya jadikan baju biasa, saudara, sampai lutut. Dan kalau hari Minggu saya keluar, ada tetangga dan yang lain yang pernah jadi anak Tuhan, kemudian dia sangat-sangat merendahkan saya. Dia bilang, "Sus, enggak ada baju lain, kok itu terus? Enggak ada baju lain." Terus saudara, anak saya Yohan, saudara, habis lahir badannya agak ruam-ruam dan saya baru ibu baru nggak mengerti. Kalau sekarang kan banyak buku ya bagaimana menjadi parenting yang baik. Dulu nggak ada. Saya cari tahu sendiri bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara merawat anak. Saya pergi ke tetangga depan, "Ibu, anak saya kok begini." Lantas dia bilang, "Abis bawa dong ke dokter, begini. Boro-boro mau bawa ke dokter, saudara, untuk beli susu aja saya nggak punya. Untuk buat makan besok aja saya nggak punya." Penghinaan. Dan saudara, sampai hari ini hosana ada seperti ini karena Tuhan pembela kita. Bukan karena kami hebat, bukan. Bahkan saudara, sampai hari ini pun ada saja, saudara. Sebab itu saya katakan kepada saudara, jangan mau terpengaruh. Katakan kiri kananmu, jangan terpengaruh apa kata orang. Kurang keras. Jangan terpengaruh. Yang keras, 2, 3. Iya. Karena hidupku ada di tangan Tuhan. Amin. Jangan mau kita jadi orang bodoh, saudara. Kita nggak bisa tidur karena apa kata orang. Kita nggak bisa makan enak karena apa kata orang. Waduh, anaknya mah begini. Aduh, ini suaminya mah begini. Aduh, usahanya mah begini. Saudara, kita nggak mau terpengaruh, apalagi hari-hari ini. Orang berkata, aduh susah dan segala macam, saudara. Jangan mau terpengaruh, orang semua bisa prediksi. Oh, masa depan begini, ahli-ahli ekonomi saya ikutin, saudara. Ahli ekonomi berkata begini. Saudara, seolah-olah semua bisa diprediksi. Hanya satu yang mereka tidak bisa prediksi. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Jadi saudara, jangan terpengaruh. Saudara, walau semua orang berkata susah, selama saudara setia ibadah, setia iring Tuhan, setia melakukan firman, berpegang kepada nama Yesus, saudara, percayalah janji firman buat saudara dan saya, ya dan amin. Semua bisa berubah, saudara. Semua dalam hidup ini semua bisa berubah. Yang tadinya begitu mengasihi kita, yang tadinya begitu mungkin mengagungkan, yang begitu membela kita, satu waktu bisa berubah dan tinggalkan kita. Tapi satu yang gak bisa berubah, semua bisa berubah. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Yesus pembela saudara dan saya. Pagi ini biar iman kita dibangkitkan, saudara. Biar pagi ini mata hati kita terbuka lagi. Kita pulang dari tempat ini, kita berkata, aku tahu Yesus besertaku. Ada masalah, ada persoalanku, aku tidak sendiri. Ada Yesus menyertaiku.
Dan aku tetap pegang nama Yesus. Aku percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan layak menerima mujizat Tuhan. Sebab itu saudara, jangan pernah andalkan apapun. Jangan pernah andalkan siapapun saudara. Baik kami dalam pelayanan. Jangan andalkan siapapun saudara. Andalkan saja Yesus. Dia tidak mengecewakan kita. Firman Tuhan pagi ini menghibur dan menguatkan kita. Jangan pernah kita mau tawar hati dengan Tuhan. Jangan pernah berkata aku sendiri. Dia Immanuel menyertai kita. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan. Karena mujizatnya masih ada buat kita. Jangan pernah saudara terpengaruh dengan apapun. Yesus pembela kita. Pemain musik maju ke depan. Ingat saudara, saya selalu melatih diri saya. Jangan andalkan siapapun. Mungkin keluarga saudara kaya, keluarga saudara hebat, keluarga saudara mungkin bisa menolong kita, tapi satu waktu bisa berubah. Kami hamba Tuhan pun sama. Saudara, kita melihat mungkin sesuatu yang kita bisa pikir menolong kita, satu waktu bisa tinggalkan kita. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Orang-orang yang kita kasihi satu waktu bisa meninggalkan kita. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus. Karena dia tidak berubah. Sebab dia hidup. Kau tak takut esok. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ada pengharapan di dalam dia. Sekalipun seperti bulu yang terkulit udah rata dengan tanah, tapi Tuhan bisa buat